Ibu berharap kita semua dalam kondisi baik dan sehat. Anak-anak, khususnya kelas 7, hari ini kita akan sama-sama belajar mengenai massa jenis, tapi bagian yang perhitungan atau nanti soal-soal hitungannya. Baik anak-anak, kita mulai aja ya. Yuk. Untuk massa jenis, persamaannya dituliskan sebagai berikut. Ini anak-anak yang seperti huruf P tapi agak bongkok sedikit gitu ya. Ini dibacanya adalah rho. Nanti rho di sini untuk menunjukkan massa jenisnya. Ya, jadi T rho sama dengan M per V. Atau kalau dibuat segitiga rumusnya, ini M-nya di atas anak-anak. Nah, yang di bawah ini ada rho dan V. Ya, sekali lagi, rho itu untuk menunjukkan massa jenisnya. Satuannya kilogram per meter kubik. Sedangkan M itu menunjukkan massa. Satuannya kilogram. V di sini adalah volume. Satuannya meter kubik. Jadi kalau misalnya nanti ada pertanyaan atau soal mau mencari massa, gunakan segitiga rumus untuk membantu kalian. Massanya ini belum ada. Nanti pakai persamaan. Kalau sejajar itu perkalian ya anak-anak. Jadi untuk mencari massa nanti rho dikali volume. Sedangkan kalau mau nyari volumenya, nah kita cari volumenya ditutup anak-anak ya, kan belum ada. Nanti pakainya massa dibagi rho. Jadi kalau atas bawah itu pembagian, kalau yang sejajar itu nanti perkalian. Bisa ya anak-anak? Oke, selanjutnya di sini anak-anak ada dua istilah yang mirip, tapi sebenarnya artinya berbeda. Yaitu nanti ada massa jenis dan massa. Nah, Bu Santi harus memastikan dulu nih kalau kalian bisa membedakan kedua istilah ini. Yuk kita lihat ya. Massa itu berbeda dengan massa jenis anak-anak. Apa sih bedanya? Yuk. Massa itu bisa didefinisikan atau menunjukkan banyak partikel yang menyusun suatu zat. Jadi massa itu menunjukkan banyaknya partikel yang menyusun suatu zat. Ya. Sedangkan massa jenis itu menunjukkan kerapatan partikel yang menyusun suatu zat. Jadi kalau massa itu pokoknya banyak partikel yang menyusun zatnya, ya. Tapi kalau massa jenis itu dilihat anak-anak bagaimana keberadaan partikel-partikel tersebut di dalam zatnya. Jadi keberadaan mereka tuh seperti apa, kerapatannya tuh seperti apa, ya. Susunannya tuh gimana, deket-deketan atau jauh-jauhan seperti itu. Itu nanti menunjukkan massa jenis. Nah, massa jenis di sini juga itu dapat dikatakan sebagai penentu ciri khas zat. Jadi kalau zatnya sama, kemarin ya di video sebelumnya ukurannya atau banyaknya berbeda-beda, tapi massa jenisnya selalu sama. Contohnya gampang tuh air anak-anak. Kalian punya air 1 sendok, 1 gelas, 1 ember, 1 kolam. Asal airnya dari sumber yang sama, jenisnya sama, maka nilai massa jenisnya selalu sama. Tetapi massanya berbeda, ya. Kan banyak partikelnya beda. 1 gelas, 1 ember, 1 kolam, itu kan partikelnya berbeda nanti jumlahnya, ya. Jadi sekali lagi, massa dan massa jenis itu berbeda anak-anak, ya. Massa menentukan jumlah keseluruhan banyaknya. Tapi kalau massa jenis itu menunjukkan kerapatannya, posisinya, keberadaan partikelnya seperti itu. Dan massa jenis merupakan ciri khas suatu zat. Lanjut, kita sekarang masuk ke contoh soal anak-anak. Di sini ada neraca 2 lengan. Ini bendanya anak-anak ya. Kemudian ini di sebelah kanan ada anak timbangan yang masanya 500 gram, 200 gram, dan ini 50 gram. Kemudian ada gelas ukur anak-anak. Awalnya ini gelas
ukurnya berisi air 90 ml. Kemudian bendanya tadi dimasukkan ke dalam gelas ukur. Yang semula permukaannya itu menunjukkan angka 90, setelah bendanya itu masuk menjadi 150 ml anak-anak. Yang ditanyakan berapa massa jenis benda. Cara mengerjakannya ada beberapa tahapan. Yang pertama, kita tulis dulu diketahuinya apa sih dari soal. Neraca, kemudian satuannya gram, berarti ini kita diberi data tentang massa. Ini massanya ya anak-anak. Di total anak-anak 500 ditambah 200 ditambah 50. Itu nanti hasilnya 750 gram. Kemudian tabung ukur ya, ini digunakan untuk mengukur volume. Lihat satuannya ini mililiter ya. Ini ada volumenya air aja 90 mili. Air sama benda jadi 150 mili. Berarti volume bendanya aja itu bisa dicari 150 dikurangi 90 ya anak-anak. Dikurangi volume airnya, kan punya airnya 90. Jadi punyanya benda tinggal 150 dikurangi 90. Ketemulah 60 ml. Selanjutnya satuan tadi ya disepakati harus SI atau standar internasional. Jadi kita mau cari ya, atau ditanya itu massa jenisnya rho. Kita pastikan satuannya sudah sesuai anak-anak. Jadi satu-satu ya, yang gram kita ubah ke kilogram. Masih ingat kan caranya? Gram ke kilogram itu naik 3, artinya dibagi 1000. 750 dibagi 1000. Coret dulu nolnya gitu ya. Kemudian masing-masing dibagi 25 anak-anak. 75 dibagi 25 itu 3. 100 dibagi 25 itu 4. Ini 3/4 kilogram. Nah, Bu Santi lebih senang dalam perhitungan itu menggunakan pecahan biasa. Jadi ini tetap dalam bentuk pecahan biasa aja anak-anak, 3/4 ya. Selanjutnya untuk volume. Ini masih mililiter. Padahal kita mau mengubah menjadi meter kubik ya. Mililiter itu kan sama dengan sentimeter kubik ya anak-anak. Ini singkatannya biasanya cc gitu ya. Itu singkatan dari sentimeter kubik. Ini sama dengan 60 sentimeter kubik. Nah, kita ubah ke meter kubik. Sentimeter ke meter itu naik 2. Berarti nanti kan dibagi 100. Tetapi pangkatnya ini dia punya pangkat 3. Jadi nanti 100 dipangkat 3. 100 kali 100 kali 100. Hasilnya 1 juta. Betul. Dan nanti 60 dibagi 1 juta. Nah, ini sudah meter kubik anak-anak. Kita coret nolnya, nanti jadi 6 dibagi 100.000 meter kubik. Nah, setelah satuannya sudah sesuai, kita masukin ke rumus. Ini anak-anak ya, ditanyanya jangan lupa rho. Rho sama dengan massa dibagi volume. Nah, masukin massanya tadi kita punya 3/4. 3/4 per, ini ya pembagian lagi, dibagi 6/100.000. 6/100.000. Ini Bu Santi sengaja tulis pernya tuh pakai garis miring supaya kalian nanti nggak bingung sama pembagian yang dirumus gitu ya. Nah, berikutnya pembagian pecahan biasa itu kan bisa kita ubah dalam bentuk perkalian. Masih inget ya caranya?
Jadi nanti 3/4 dibagi 6/100.000 kita ubah dalam bentuk perkalian anak-anak. Yaitu nanti pembaginya dibalik. Ingat-ingat lagi ya materi sebelumnya. Jadi nanti hasilnya 3/4, ini yang langkah berikutnya. Yang atas tetap ya anak-anak tidak berubah, yang bawah pembaginya nanti dikali, nah ini dibalik anak-anak, 100.000 per 6. Bisa kan? Yuk kita lihat lagi. 3 sama 6 bisa disederhanakan. Bagi 3 1, bagi 3 2. Kemudian 4 sama 100.000 bisa ya anak-anak, dibagi 4 1. Ini 100 bagi 4 kan 25, nanti ada 0 3 gitu ya. Jadi nanti tersisa yang atas 25.000, yang bawah tersisa 2. Ini kan 1 kali 2. Jadi kalau perkalian atas kali atas, bawah kali bawah ya anak-anak. Maka hasilnya 25.000 dibagi 2. Itu adalah 12.500, satuannya kilogram per meter kubik. Bagaimana anak-anak? Bisa? Nanti kalian bisa mencoba latihan soal yang ada di buku modul. Oke? Terima kasih sudah menyaksikan dan menonton penjelasan dari Ibu Santi. Semoga dapat membantu kalian semua. Dah.